Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Indak. Bertemu lagi dengan saya Riri dalam podcast Bintang Bincang tentang industri dan perdagangan. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dengan topik yang tidak kalah menarik dibanding topik yang sebelumnya, di mana podcast pada hari ini merupakan podcast episode 2 yang mengusung tentang memulai usaha dari nol sampai sukses ekspor ke Korea Selatan, bagaimana cara membangun personal branding. Maka hari ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, narasumber yang sangat berpengalaman di bidang ekspor. Langsung saja kita sambut, yaitu Ibu Ida. Selamat datang Ibu Ida dari Syafrida Snack, betul Bu? Betul. Oke, selamat datang. Untuk pertama, saya memohon izin dulu kepada teman-teman pemirsa sekalian bahwa pada podcast hari ini kami tidak menggunakan masker terlebih dahulu untuk sementara untuk kepentingan proses produksi. Namun kami tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak, kemudian memakai masker. Baik, Ibu Ida dari Syafrida Snack. Ya, betul. Mungkin bisa langsung saja ya Bu. Mungkin ini bicara santai tentang IKM yang sedang berkembang, yang memiliki prospek ekspor yang luar biasa baik. Kira-kira nih Bu, saya pengen tahu Syafrida Snack itu apa sih Bu? Merek apa, merek dagang apa, kemudian produk-produk apa saja yang diproses atau diproduksi di Syafrida Snack itu? Monggo silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Riri. Sebelumnya perkenalkan dulu, untuk Syafrida Snack ini adalah IKM dari Surabaya yang bergerak di bidang produsen dari camilan tradisional. Syafrida ini berdiri pada tahun 1990. Udah lama banget ya Mbak? Iya Bu, saya belum lahir. Belum lahir ya? Belum lahir. Ya, itu berawal dari ibu saya, Ibu Nurfadila, yang juga ownernya juga. Bermula dari produksi kerupuk ikan. Itu kerupuk yang turun-temurun dari nenek. Resep keluarga. Resep keluarga, betul. Terus dari nenek, sama ini kan cuman dijual mentah aja gitu. Terus sama ibu diolah lagi, digoreng. Setelah diproduksi, digoreng, terus dipasarkan. Pasarkan tetangga dulu tahun 90-an kan belum ada supermarket tuh Mbak. Masih ya tetangga, pasar-pasar tradisional. Alhamdulillah responnya bagus. Dari situ terus setelah itu lambat laun ada supermarket yang lokal ya, ada lokal seperti kayak ada Toko 6, kayak nggak tahu ya Belum tahu saya Bu. Toko 6 dulu juga ada Siola. Siola Ya itu terus ibu coba untuk masarkan produknya di Toko 6. Awalnya nggak ada merek Mbak, nggak ada, pokoknya polosan gitu aja. Terus lambat laun, terus dari pihak tokonya, Bu dikasih merek, oke, nama mereknya itu bingung, mereknya apa ya gitu. Jadilah terus karena ibu punya anak 3, jadi dicomot nih nama dari anak-anaknya. Jadi Syafrida Snack ini dari ketiga anaknya. Gitu. Jadi akronim ya Bu atau singkatannya? Singkatan. Gitu. Terus merek, setelah merek terus ada izin edarnya. Bertahap lah Mbak, dari terus setelah itu mulai dari kerupuk ikan, terus ada nambah lagi kacang hijau, kacang mente, dan lain-lain gitu. Dari beberapa produk yang berkembang kemudian itu tetap menggunakan resep keluarga nggak Bu? Tetap. Kira-kira kalau untuk pada saat ini ya Bu, dibandingkan dengan snack-snack tradisional yang lain kan sudah banyak sekali merek yang beredar, banyak varian rasa yang kekinian ya Bu. Mungkin ada yang coklat yang dicampur dengan tempe atau berbagai macam produk yang lainnya. Nah itu apa sih yang membedakan Bu Syafrida Snack dengan snack yang lain? Apa yang membedakan? Karena kita kan tetap menjaga cita rasa tradisional Mbak. Jadi kita pakemnya bagaimanapun juga ibu itu berpandangan bahwa walaupun
banyak sekali makanan kekinian gitu loh. Pasti orang tuh balik ke yang snack tradisional. Nyatanya alhamdulillah sampai sekarang walaupun kita dengan snack tradisional nih, camilan tradisional tetap bertahan walaupun di era pandemi ini. Berarti bisa saya simpulkan mempertahankan cita rasa lokal dan tradisional itu sulit ya Bu ya? Itu betul. Cita rasa lokal kan karena sekarang juga banyak orang yang back to nature atau back to yang sukanya yang oldies original gitu. Iya, kan banyak orang yang kayak dulu pingin deh kan apa makanan yang ini, sekarang udah banyak yang nggak ada gitu. Karena kan kita tahu makanan dahulu kan bisa dibilang sehat ya Mbak ya. Iya. Dari prosesnya kan juga. Prosesnya betul. Sepertinya simple tapi tidak sesimpel itu. Simple tapi tetap menjaga kualitas dan mutunya itu tetap. Karena kan kalau saya lihat sih mutu itu kan itu yang utama, mutu dan kualitas produk itu supaya kita tetap bisa bertahan di era industri seperti ini, apalagi pandemi seperti itu. Kira-kira ini produk utamanya apa saja Bu? Produk utama kita yang awalnya itu kan kerupuk ikan. Dari awal kerupuk ikan, terus karena kerupuk ikan ini sumber daya alamnya ini terbatas, terus kita melakukan inovasi-inovasi, ada kacang mente, jagung-jagungan, keripik jagung, terus sama yang sekarang ini yang lagi kita juga alhamdulillah ekspornya tetap jalan, yang di Korea Selatan itu adalah kerupuk tempe sama rengginang. Oke, kerupuk tempe dan rengginang. Betul. Nah, kalau boleh tahu bahan bakunya didapatkan dari mana, Bu? Dari Surabaya saja atau memang ada sekitar Surabaya, Sidoarjo, Gresik? Surabaya aja sih Mbak, Surabaya. Masih lokal Surabaya saja. Lokal. Kok kacang mente ini masih di Jawa gitu-gitu. Kedelai ya semuanya masih lokal. Iya. Untuk kualitas bahan bakunya sendiri kalau masih mumpuni ya Bu? Kualitas untuk produk yang bisa memiliki daya saing ekspor seperti itu betul. Masih. Ya tetap itu Mbak, kalau ingin ini salah satu personal brandingnya itu adalah itu kualitasnya tetap dijaga. Oke. Iya, kualitas dari awal produksi sampai berapa tahun kemudian tetap seperti itu. Kualitas itu yang kita jaga dari pemilihan bahan baku. Iya, pemilihan bahan bakunya juga harus kalau udah yang A ya udah A aja gitu loh. Kalau memang A-nya mungkin lagi kosong, bahan A adalah mungkin bahan B yang nggak jauh beda dengan bahan A, seperti itu. Oke, saya sedikit tertarik dengan pernyataan Ibu tadi ya. Kalau misalnya memang ada yang kosong ya Bu, misalnya bahan bakunya itu diambil dari tempat X seperti itu, kemudian itu pasokannya kosong atau stoknya kosong. Nah, itu apakah sempat terpikir oleh Ibu untuk ada substitusi bahan pengganti yang sama seperti itu dengan kualitas yang seperti itu? Sebagai contoh, misalnya ya Bu, siomay kan misalnya pakai ikan tenggiri, tapi tidak jarang juga banyak yang penjual siomay itu menggunakan ikan gabus atau ikan layur yang seperti itu. Nah, apakah di IKM Ibu itu di Syafrida Steak itu pernah berpikir untuk seperti itu atau pernah terjadi juga karena memang keadaan yang mengharuskan demikian atau seperti apa? Mungkin awal-awal Mbak, anggaplah contoh kayak kacang mente nih. Kacang mente itu kan panennya itu kan musim ya, nggak setiap saat ada dia panen gitu ya. Kita sempat nih ada orderan banyak, barang kosong. Barang kosong otomatis terus yaudahlah kita cari alternatif produsen lain, dari petani lain kita ambil, tapi ternyata ya ada beberapa yang sama bahannya sama gitu, oke kita pakai, jadi kayak pilihan kedua. Kok semuanya barang yang pilihan ke satu nggak ada, kita ambil pilihan kedua. Tapi bisa aja kita kalau seperti kacang mente yang untuk barang-barang yang musiman Mbak, ketika kita musim itu kita simpan. Gitu. Jadi ketika pada saat nggak musim masih ada stoknya. Masih ada stoknya. Ya, salah satu caranya seperti itu.
Cara Jadi, penyimpanannya apa? Punya gudang sendiri ada atau pasti ada gudang kan. Kalau kacang mente itu kan dia punya long life ya, jadi dia maksimal 1 tahun. Jadi 1 tahun biasanya dia kan udah keluar kutu gitu ya. Itu mungkin kita ada jamur-jamurnya atau seperti apa? Iya, ada kutu, biasanya kan kutu gitu memang. Jadi pertama ya kita harus tahu lah karakteristik dari bahannya itu seperti apa. Kok kacang mente ketika disimpan tuh harus keringnya. Jadi kayak keringnya tuh berapa, kadar airnya harus minimal berapa, terus penyimpanannya kita kan disimpan di ruang AC, terus kemasannya di vakum. Insya Allah kan lebih dari 1 tahun nggak apa-apa dengan kualitas yang oke. Ya, ini sangat menarik sekali Bu. Jadi mungkin ya, jadi kan kalau semuanya ya memang apa ya, learning by doing ya Mbak. Betul. Ya. Kalau awal kita waduh kok ternyata orderan banyak, ternyata pasokan bahan bakunya kurang, ya, atau kurang, kadang nggak ada. Ya itu salah satu caranya adalah mungkin kita bisa yaitu stok Mbak. Ketika musimnya itu kita stok barang. Kan maksudnya kan eman ya, jadi kok semuanya produk kita udah laku di pasaran gitu. Orang udah suka dengan produk kita, pas mau beli lagi loh barangnya kok nggak ada. Gitu. Nanti kan bisa lari ke produk yang lain. Gitu. Jadi tidak hanya menjaga mutu dan kualitas barangnya saja ya Bu, tapi bahan bakunya juga. Untuk selanjutnya Bu, masalah personal branding. Tadi kan sempat disinggung sedikit oleh Bu Ida terkait personal branding. Nah, untuk produk Safrida Snack sendiri kan sudah mencapai ekspor ya Bu. Ya, Dia saya ekspor ke Korea Selatan. Nah, itu kira-kira tips and triknya apa ya Bu? Mulai dari mungkin teman-teman di rumah ini bisa, terutama kan anak-anak muda sekarang kan sudah mulai berbisnis ya Bu ya. Terutama di pada masa pandemi ini kan yang bisa dilakukan kan harus produktif. Nah, itu salah satunya dengan berjualan. Nah, mungkin awal mulanya tuh apa sih yang harus dilakukan, untuk apa yang harus dipersiapkan untuk memulai suatu bisnis, terutama untuk produk yang berdaya saing ekspor seperti Safrida Snack? Mungkin produk kita karena ya itu Mbak, kita selalu jaga mutu dan kualitas produk. Jadi dari awal produksi, seperti kita pemilihan bahan baku, terus juga resep ya. Kadang kan orang resep, kadang kan namanya kita ini kan bahan-bahan alam ya. Kadang kalau pas lagi murah kayak cabai gitu ya. Pas lagi musimnya murah, pas nggak musim mahal gitu ya. Betul. Terus jadi kadang itu kan, oh ya kok musim, kok mungkin bikin sambal lah gitu hitungannya gitu. Kalau lagi musim cabenya satu kali produksi satu toples mungkin bisa 150 gram, tapi kalau pas lagi mahal bisa dikurangin. Itu janganlah. Tetap harus jaga kualitas dari, kok bisa resep dari awal sampai seterusnya itu tetap sama. Misal seperti ini Bu, kalau misalnya sedang mahal-mahalnya, contohnya tadi cabai ya Bu, cabai sedang mahal-mahalnya. Kemudian itu apakah ada pengaruh untuk menaikkan harga produk jadinya, atau tetap, atau seperti apa Bu? Itu kan pasti ada resikonya ya Bu. Pasti ya Mbak, pasti. Jadi Kak, sekarang ini pun juga kayak sekarang kan produk saya kayak kerupuk tempe ini kan, semuanya naik Mbak. Dari kedelai naik, ya. Bawang putih aja yang nggak naik sama garam. Kedelai naik, tepung terigu naik, tepung tapioka juga ada kenaikan sedikit. Jadi kan gini, mungkin kan kita bisa kayak kedelai nih gitu. Mungkin kan dalam 1 tahun itu kita bisa, ini kan kita selalu simpan nota pembelian kita ya. Jadi kapan saat harga itu tinggi, kapan saat itu harga itu rendah gitu kan. Anggaplah kedelai itu harga paling murah itu kok beli banyak ya Mbak, harga paling murah itu per kilonya bisa 6.500, kok sekarang sampai 11.000. Jadi kita di range aja Mbak, berapa bulan sih harga ini yang 11.000, berapa bulan sih harganya 6.500 gitu. Atau mungkin kita bisa ketika harga murah kita bisa stok seperti itu, salah satu
mungkin caranya seperti itu, atau kalau enggak ya di range aja, ketika berapa bulan harga itu murah, berapa bulan harga itu naik, nanti di average lah Mbak, di rata-rata. Itu jadi harga modal ya. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi ketika harga naik, kita tetap produksi, harga turun, ya kita terus. Jadi kan kalau semuanya harga pas murah, ya untungnya agak banyak kan. Iya. Kalau pas harga naik, untungnya turun. Jadi kan bisa tertutupi dengan pada saat ketika harga murah. Berarti tetap melakukan evaluasi tren ya Bu, tren termasuk tren harga bahan baku itu. Betul. Karena kan kita kok produksi kan selalu itu learning by doing ya Mbak ya. Aduh pas saya ini pas mahal ya gitu. Terus kan kita kan selalu belajar kan Mbak, belajar. Terus juga kita juga sering apa ya, sekarang kan juga udah banyak ya asosiasi komunitas, kita bisa tanya-tanya gimana caranya bisa tetap eksis seperti itu. Untuk bahan baku sendiri kira-kira sudah bermitra dengan siapa saja Bu? Misal kalau bahan baku itu, kalau bahan baku kita mitranya sama petani Mbak ya. Kalau semuanya kalau kacang kedelai kita enggak sih, kita kan langsung beli di importirnya seperti itu. Tapi kalau semuanya kacang mente kita bermitra sama petani. Mulai dari petaninya yang nanam sampai kan ngupas itu kita juga ada. Berarti ada upahnya, berarti ada penambahan. Gitu ya. Berarti benar-benar dari hulu sampai hilirnya ya Bu ya. Betul. Kita juga ya sama-sama, makanya kan usaha ini gimana caranya cepet tetap bisa berjalan, terus juga bisa membantu dari masyarakat sekitar seperti itu. Kemudian Bu, tadi kan kita sudah banyak berbicara tentang bahan baku ya Bu. Terutama pada saat pandemi ini, selain masalah bahan baku mungkin ya Bu, atau mulai dari transportasi atau kemudian penjualan, itu mungkin pada saat pandemi ini apa yang dilakukan selain memproduksi keripik atau beberapa produk Syafrida Snack yang lain Bu, mungkin seperti pelatihan untuk ibu-ibu PKK atau untuk masyarakat sekitar, untuk pemberdayaan masyarakat, apa mungkin dilakukan seperti itu atau memang dari IKM Ibu ini sudah sedikit banyak melibatkan masyarakat sekitar? Jadi selama Syafrida ini kita kan tidak hanya produksi sendiri Mbak, kita juga ada bermitra juga dengan IKM, karena kan produk Syafrida ini memang kebanyakan pemasarannya di supermarket seperti itu. Jadi kita bantu teman-teman IKM yang memang dia produknya berkualitas, itu kita bantu untuk memasarkan seperti itu. Terus juga ya tetap berinovasi ya Mbak ya, tetap berinovasi walaupun nggak pandemi, tetap berinovasi. Tetap seperti sekarang ini kita juga lagi inovasi untuk emping melinjo dengan rasa kekinian gitu. Ada nanti rasa rendang, rasa kari gitu. Jadi kan kok biasanya kan emping melinjo rasa pedas atau rasa manis atau rasa asin. Ini kita pakai rasa tapi yang tetap tradisional nih, Indonesia banget nih. Rasa rendang, rasa kari seperti itu. Kekinian tapi tidak menghilangkan ciri khas Indonesia ya Bu, cita rasa Indonesia. Baik. Untuk kendala sendiri Bu, selama proses produksi baik itu sebelum maupun selama pandemi pada saat ini, itu kira-kira kendalanya apa Bu? Mulai dari bahan baku, pemasaran dan segala macamnya. Kalau alhamdulillah sih Mbak, kalau selama pandemi ini ya memang ada penurunan. Kita ada penurunan cuman kalau untuk lokal ya agak turun ya Mbak, tapi alhamdulillah sih untuk ekspor kita tetap jalan. Iya, untuk ekspor lagi ke Korea Selatan ini kita tetap jalan, jadi kita setiap 2 bulan sekali ini kita selalu kirim satu kontainer. Yang dulunya itu satu kontainernya isinya yang 20 feet, sekarang ini alhamdulillah nih Mbak 40 feet. Naik 2 kali lipat malah Bu ya. Lipat nih, kita juga bingung, waduh banyak ya. Jadi ini juga sekarang lagi ngerjain produksi untuk yang
mungkin nanti bulan depan lah kita nanti akan berangkat lagi nanti yang ke Korea. Terus karena permintaannya yang di Korea ini banyak, otomatis kita juga membutuhkan sumber daya manusia nih. Jadi kan alhamdulillah lah kita setidaknya usaha Safrida ini bisa memberdayakan masyarakat, Mbak. Betul. Gitu. Jadi kan alhamdulillah kita bisa menambah pegawai seperti itu. Alhamdulillah banget Mbak, di era pandemi ini kita masih bisa survive dan berkontribusi. Betul. Itu yang paling penting ya, Bu. Betul. Karena pasti pandemi ini tidak boleh menjadikan kita diam, tidak bisa berproduksi karena nggak bisa, Mbak. Betul. Jadi kita harus tetap putar otak nih. Betul. Iya. Pastilah kok kendala itu Mbak pasti ada. Kayak sekarang ini kayak kerupuk tempe ini kita sudah ya bisa dibilang semi profesional, mesin ya Mbak ya, mesinnya sudah banyak semi otomatis. Tapi kalau untuk rengginang ini kita memang pure masih sumber daya manusia, Mbak, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Jadi kalau pas lagi ini kan lagi musim-musim panas nih Mbak, jadi kita produksinya dibanyakin. Nah, untuk produk sendiri Bu, apakah sudah memiliki sertifikat halal atau seperti apa? Karena mengingat di Disperindak sendiri itu sedang menggalakkan industri halal. Jadi di mana tidak hanya Mamin, tapi ada beberapa komoditi lainnya tuh menginisiasi untuk dilakukan sertifikasi industri halal. Dan kemudian untuk yang Safrida Snack sendiri ini, apakah sudah memiliki sertifikasi halal atau seperti apa, Bu? Iya, alhamdulillah kita sudah Mbak, kita sudah ada sertifikasi halal. Sekarang kita lagi masih sudah proses pembaruan. Cuman ya itu tadi sih, kan ini karena ada kendalanya sedikit ya. Oh iya, gimana Bu kendalanya untuk sertifikasi halal? Yang setahu kita nih ya, sertifikasi halal ini kan dulu tuh kan yang pegang LPPOM ya, LPPOM UI. Sekarang sudah dipegang sama Kementerian Agama. Jadi ada sedikit mungkin seperti overlapping gitu Mbak, antara Kementerian Agama dengan LPPOM. Maksudnya overlapping di sini ini overlapping data yang dimasukkan atau seperti apa Bu? Jadi data yang dimasukkan Mbak. Jadi kita data ini kita kirimkan ke Kemenak gitu. Datanya setelah itu sudah kita kirim, ternyata karena sekarang pengisiannya untuk sertifikat halal itu melalui aplikasi ya Mbak ya, ada kan melalui Serol itu kan. Jadinya terus kita ngisi lagi lagi sesuai formnya yang ada di Serol. Jadi overlapping, jadi kita ngisi dua, satu di Kemenak, satu di Serol gitu. Terus juga kan karena mungkin ya memang bagus sih untuk kedepannya, seperti semuanya pakai basis teknologi ya. Tapi kan kita tahu kalau saya ngomong-ngomong nih sama teman-teman IKM yang masih kecil, dimana dia kerja sendiri gitu ya, yang ibunya atau bapaknya. Jadi ketika pengurusan sertifikasi halal nih agak sulit Mbak, gitu, dalam pengisian di Serol gitu. Berarti apa mungkin kurangnya sosialisasi ya Bu, mulai dari tata cara pendaftaran, kemudian prosesnya seperti apa, lembaga apa saja, mungkin seperti itu ya kalau bisa jadi Mbak, bisa jadi karena kan tata caranya kita juga nggak tahu. Cuman saya sih cuman tahunya memang dulu ada sosialisasi bahwa nanti mulai tahun 2020 kalau nggak salah. Itu kan perpindahan dari LPPOM UI ke Kemenak gitu. Cuma sosialisasi itu aja, tapi bagaimana prosedurnya, nah itu kita nggak tahu. Jadi pas waktu kemarin saya pengurusan halal nih, pembaruan, jadi saya tanya-tanya nih, kan teman-teman kan ada yang diurusin kan, saya tanya ini gimana ngurusinnya gimana, karena kan pada saat saya ngurus itu kan saya datang ke kantor LPPOM nih, dia karena masa pandemi ya, awal-awal COVID, jadi ditutup, jadi semuanya serba online seperti itu. Jadi agak susah ya, informasinya kurang. Jadi akhirnya tuh saya tanya ke dinas, baru dikasih tahu, jadi secara pribadi nih dikasih taunya. Iya, dikasih taunya pribadi, ini Mbak harusnya awalnya seperti ini. Jadi kita ke Kemenak yang di daerah Juanda, baru
Baru nanti satu kita tanya-tanya lagi seperti itu. Baik. Mungkin itu nanti akan kami tindak lanjuti ya Bu. Oke, Iya. siap Mbak. Mungkin perlu Iya. sinergi lebih lanjut, Betul, koordinasi betul. lebih lanjut, Betul, terutama betul. ke Karena kan- Kemenak BPJPH ya Bu, Iya, karena kan untuk bahannya sendiri. katanya 2024 ya kan wajib ya, Betul. wajib Memiliki semuanya sertifikasi halal, halal. iya. Betul, betul. Sedangkan banyak sekali nih teman-teman UKM nih yang kecil-kecil nih, kalau yang mungkin dia bisanya ya bukan bisanya ya, dia produksi secara manual, terus juga pemasarannya juga mungkin masih manual, tapi juga ada yang beberapa yang dengan sosial media tapi terbatas. Nah ini yang agak susah nih. Saya sih menemukan kendalanya di sini nih Mbak, agak susah nih. Jadi mungkin ada dari dinas, jadi ada pendampingan nih. Betul, pendampingan. Iya. Fasilitasi pendampingan ya Bu. Ya itu benar Mbak. Soalnya itu lumayan susah sih Mbak. Saya susah. Baik. Oke, Bu. Nah, ini kembali lagi ya Bu. Kita bicara tentang produk bedah saing ekspor. Iya. Nah, itu ada kendala apa sih Bu untuk bekerja sama dan bermitra dengan negara lain, terutama Korea Selatan? Mungkin dari kendala dari segi, apakah ada kendala dari segi bahasa atau bayarnya yang seperti apa, kemudian cara untuk mempertahankan agar terus bekerja sama dengan Syafrida Snack itu seperti apa menurut Ibu? Kalau kendala sih ya standar. Kalau kendalanya awalnya kan karena berjauhan ya Mbak ya. Baik. Berjauhan jadi Komunikasinya via apa ini Bu? komunikasinya sih email Mbak. Oh, via email. Via email terus-terusan. Jadi saya sering email gitu. Cuman email tuh kan juga karena produk kita itu kan ada beberapa. Jadi yang memang importir saya yang dari Korea ini, dia taunya produknya Syafrida itu dari pameran. Oh, baik. Iya, pameran yang difasilitasi sama dinas juga. Tuh, terus dia juga tanya-tanya nih. Terus cuman awalnya memang agak untuk menyamakan produk yang dimau nih apa nih gitu. Oh. Jadi Jadi menyesuaikan standarnya yang dia mau gitu ya, Bu ya. Dia sih awalnya mintanya A, terus kita kasih contoh A, ternyata bukan, yang B, kita bingung. Oh iya, oke. Terus yaudah yang dimau si importer ini apa gitu loh. Bisa kasih contoh. Memang komunikasi harus intens ya Mbak, awal-awal. Betul. Komunikasi harus intens, terus juga kita selalu cepat untuk membalas kaos media minta apa, awalnya seperti itu. Jadi kan dia maunya seperti apa, yaudah oke, maunya kamu seperti apa nih gitu loh, kamu ada contoh nggak? Kita kan bingung, dia maunya ini, kita kasih contoh ternyata bukan gitu. Oh. Ya awal-awalnya gitu. Jadi pas ketika pertama kali dia memperkenalkan diri via email gitu ya, dia mengenalkan perusahaannya, dia tertarik dengan produk dari Syafrida, terus terus kita kirim sampel nih, ternyata bukannya seperti ini, ngomongnya apa gitu. Sempat agak lama Mbak, hampir setengah tahun lah. Oh. Apakah ada kendala dari segi bahasa Bu? Apakah bahasanya harus bahasa, mungkin setahu saya gini Bu, kalau misalnya orang Jepang, orang Korea itu sangat mencintai bahasa bumi mereka sendiri. Jadi ketika itu even itu bahasa Inggris ya Bu, itu kurang berkenan untuk mereka gitu. Jadi mereka mungkin kurang fasih atau seperti apa. Jadinya bisa timbul miskomunikasi atau seperti apa. Kalau untuk komunikasi bahasa sih kemana sih nggak ada sih Mbak ya. Nggak ada masalah karena emang dari awal dia komunikasi dengan bahasa Inggris gitu. Tapi bisa jadi ya kita harus belajar bahasa Korea ya. Annyeonghaseyo. Gitu ya Bu ya. Itu seperti itu. Mungkin ya untuk kedepannya lah, supaya kan biar produk kita kan bisa eksis ya, salah satu cara nih biar kita tetap eksis di Korea gitu. Ya tetap kalau kendala sih dalam bahasa enggak, karena kan dari awal untuk menyamakan apa sih yang dimau sama si importirnya gitu loh. Karena kan dia juga ketika dia membeli produk kan dia kan harus trial produk dulu ya. Betul. Gitu. Jadi kan dia juga harus benar-benar ini produk laku nggak sih di Korea gitu. Jadi kan dia harus kita kirim sampel. Oh bukan itu. Oke, kita kirim sampel lagi. Jadi apa yang dia mau seperti itu. Akhirnya kok ketika fix,
oke, yang dia mau apa, terus kita kirim sampel lagi, terus sama dia. Jadi kita sering komunikasi intens, Mbak. Jadi dia ketika kirim sampel, udah kamu tolong kirim sampel, tolong produksinya dengan resep yang sudah terstandar ya, dia bilang kayak gitu. Karena ini akan diteskan ke FDA. Jadi ke FDA itu seperti kayak apa ya, BPOM gitu ya Mbak ya, Dinas Kesehatan di Korea. Oke. Dia juga informasiin sih, semoga aja ya, berdoa aja, lucu juga sih orangnya, berdoa aja ya nanti supaya bisa masuk lolos di ke FDA. Kalau lolos di ke FDA nanti saya bisa trial order gitu. Tapi antusiasme masyarakat Korea Selatan sendiri gimana Bu terhadap produknya itu kalau berdasarkan dari mitra kerja di Korea Selatan ini? Sama ini sih alhamdulillah lancar-lancar aja Mbak ya. Kita tetap produk kita tetap setiap 2 bulan sekali kita selalu ekspor. Tadi saya sudah bilang sama Mbaknya kan. Betul. Yang awalnya 20 feet sekarang jadi 40 feet gitu kan. Jadi kan otomatis ya mungkin produk kita diterima sama orang Korea, karena memang juga orang Indonesia di Korea juga banyak sih Mbak gitu. Iya. Ya tapi saya juga sering tanya juga nih sama diaspora kita yang ada di Korea, ternyata produk kita juga banyak diminati. Alhamdulillah. Iya. Itu dipasarkan di seperti Asian market gitu ya Bu kalau di sana ya? Iya. Asian market juga, karena kan dia si importer saya ini juga dia salah satu yang pegang perusahaan mie terbesar di Indonesia di Korea Selatan. Oh. Gitu. Dia salah satu yang pemegang pemasaran di Korea. Ya Mbak ya, produksi mie yang paling gede. Pip gitu. Pip kita sensor aja Bu. Ya. Itu dia. Jadi kan ya dari berdasarkan itu kan kita tahu deh, oh ya berarti ini si importirnya ini bagus nih. Oh, baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi plus minus ya Bu. Iya. Pasti kalau dalam menjalankan suatu usaha pasti ada plus minusnya gitu. Terus dia itu tetap Mbak selalu komunikasi. Terus dia juga tolong ya kamu ini juga kemarin pengiriman kita yang terakhir nih, kita juga ada kirim sampel produk nih, karena dia dari awal dia tolong dong kamu produksi ada kerupuk gitu. Terus oke, kita sebelum, karena kita kan belum produksi, udah sebelumnya kita trial produk dulu, kalau oke nanti baru kita kirim sampel. Ini terakhir kemarin kita kirim sampel, terus si importernya minta harganya, nanti nego-nego kalau memang oke kita kirim sampel lagi, diteskan di ke FDA. Kalau emang lolos ya mungkin nambah produk lagi. Oke. Oke Bu, kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu dari Bu Ida. Mungkin untuk menjelang akhir dari podcast ini Bu, saya mohon pesan dan kesan yang ingin Ibu sampaikan untuk kami atau untuk teman-teman yang ingin memulai usaha, terlepas dari komoditi apa yang akan ditekuni ya Bu. Mungkin punya pesan dan kesan. Kemudian khususnya salah satunya tuh peran Disperindak yang telah diberikan ke IKM Ibu Syafrida Snack itu berupa apa, seperti apa, kemudian pengaruhnya sudah seperti apa, itu sudah sampai mana. Kalau perannya Indak itu besar sekali Mbak ya, karena kita kenal importer yang dari Korea Selatan ini ketika kita sering ikut pameran. Memang pamerannya di Jakarta, tapi skala internasional, dan itu difasilitasi sama Disperindak Provinsi Jatim gitu. Dari situ kita sering difasilitasi, terus juga ada beberapa mungkin seminar yang menambah ilmu buat kita pribadi dan juga usaha Syafrida ini gitu. Jadi mungkin untuk pameran itu Mbak yang memang pengaruhnya besar ya Mbak ya. Dari pameran itu kita bisa berkomunikasi, bisa ketemu dengan calon buyer gitu, seperti itu. Terus pesan-kesannya tetap semangat ya. Tetap semangat walaupun di era pandemi ini, tetap semangat dalam berusaha, juga berinovasi, dan jangan lupa selalu jaga
kualitas produknya, kualitas dan mutu produk. Kalau memang jadi dari awal sampai berkelanjutan tetap sama Mbak, kalau bisa lebih bagus lagi, karena kan banyak juga nih yang teman-teman UKM, yaitu tadi yang saya ceritain. Jadi ketika sambil berjalan mungkin ada yang dikurangin resepnya atau apa, terus juga kayak minyak itu kan pengaruh banget itu Mbak. Iya, betul. Iya. Jadi kualitas bahan baku itu menentukan sampai kualitas bahan baku, terus juga kalau untuk ekspor itu yang terutama adalah minyak. Karena saya kalau komunikasi dengan import itu, karena kita kan produk kita digoreng ya Mbak, produk digoreng ya, jadi tetap minyak itu pengaruh. Gitu. Jadi kalau memang dari awal, jadi kebanyakan tuh kan dia kirim sampel, produknya bagus, setelah diorder kualitasnya menurun. Nah itu jangan sampai. Oke. Iya, itu kan juga bisa menjatuhkan diri kita juga kan Mbak. Betul. Branding kita pun juga akhirnya jatuh. Jadi gitu. turun ya Bu. Iya, betul. Kalau dari sisi permodalan seperti apa Bu? Permodalan awalnya ya memang sempat ya dibantu. Ada juga dari bank UMKM ya. Iya, karena kan kita awalnya yang semuanya manual, akhirnya kita bantu permodalan untuk beli mesin. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Ida dari Syafrida Snack. Saya sangat senang sekali, terutama saya dapat ilmu baru. Siapa tahu nanti saya mau buka usaha juga Bu. Silakan. Iya. Untuk closing sedikit, saya mau menarik kesimpulan dari beberapa perbincangan kita tadi barusan ya Bu. Mungkin Bu Ida mau menambahkan sedikit nanti setelah saya menyampaikan kesimpulannya sedikit. Yang pertama, untuk Disperindak sendiri tentunya ya, mungkin diperlunya dukungan berupa fasilitasi pameran Bu, untuk memperkenalkan atau mempertemukenalkan dengan buyer gitu ya Bu ya. Kemudian dengan calon buyer Mbak. Oh iya, dengan calon buyer, betul. Kemudian untuk bimbingan sertifikasi halal itu juga merupakan tidak kalah penting. Kemudian untuk seminar sebagai sharing ilmu ya Bu, antara IKM yang satu dengan IKM yang lainnya. Mungkin antar komoditi juga perlu ya Bu, untuk bisa jadi kita tidak hanya berkecimpung dalam satu komoditi gitu. Kita menguasai komoditi lain kan lebih baik seperti itu. Kemudian yang kedua, komunikasi intens atau sapa IKM ya Bu, itu sangat penting untuk mengetahui kendala, kemudian bagaimana cara mengatasinya gitu. Seperti yang Bu Ida sampaikan tadi kan, mungkin ada IKM yang nggak worth, maksudnya mereka masih manual, semuanya masih dikerjakan menggunakan tenaga manusia, tapi untuk mengurus sertifikasi halal atau mengurus izin lainnya tuh masih sulit. Karena ketidaktahuan atau keterbatasan pengetahuan mengenai teknologi dan digitalisasi gitu nggih Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Ida, terima kasih banyak sudah menjadi narasumber yang sangat luar biasa pada podcast hari ini. Semoga kita ketemu di kesempatan lain yang lebih baik ya Bu. Tetap jaga kesehatan, semoga usahanya selalu lancar. Amin. Dan untuk teman-teman Sobat Indak, sekian untuk podcast pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.